Oke, nah berikutnya langsung ini sesuai dengan tadi ya disampaikan juga sama Suarez ya, dan juga pamflet yang sudah teman-teman terima di grup. Kita sudah kehadiran namanya Mas Nurul Atik. Beliau ini adalah profesional marketing di perusahaan multinasional, alumni psikologi Undip, angkatan 97. Saya dapat biodata dari Mas Faisal ya. Beliau lulus 2003, jadi saya belum masuk ya udah nggak ketemu gitu. Ketemu ya sekarang ini dan itu virtual gitu. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya kira ini tema yang menarik yaitu membangun mental make it happen. Nah, ini kalau ngomong soal marketing itu tidak mudah. Apalagi ini pengalaman nih Mas, saya merekrut atau mencari marketing itu luar biasa susahnya gitu. Kalau bisa itu kayaknya jangan marketing seperti itu. Bahkan kemarin tuh ada yang seperti itu. Pokoknya saya tempatkan apapun yang penting jangan marketing. Jangan marketing. Jangan marketing. Ya, itulah. Nah, ini kok temanya adalah justru make it happen. Ini kan sesuatu yang luar biasa dan bahkan setiap hari kita juga boleh dibilang itu melakukan marketing ya, termasuk kan ada itu yang iseng-iseng, kamu udah punya pacar apa belum? Katanya belum, berarti kamu nggak bisa marketing diri kamu sendiri ya. Oke. Nah, nanti secara lebih jauh kita akan mendengarkan materi dari beliau, entah seperti apa, tadi ada beliau juga mau menyampaikan video seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya silakan untuk Mas Atik ya bisa menyampaikan atau mungkin kita untuk teman-teman nanti diskusi dan melalui chat silakan ya, atau mungkin nanti raise hand, bukan Raisa ya, raise hand ya. Nanti dipersilahkan. Monggo Mas Atik. Make it Terima kasih. Terima kasih. Pertama Faris itu angkatan berapa ya? Saya lupa malahan. 2001. 2001. 2001 Mas. 2001, Pak Iman 2003. 2004. 2004. Terima kasih dikasih kesempatan. Ya, sebenarnya saya juga nggak banyak bisa ngomong sebenarnya, karena dari dulu juga dicap teman-teman, kamu pragmatis orangnya, Tik. Kamu nggak bisa berteori. Jadi ini cerita saja. Jadi dulu saya sekos sama Pak Imam, dosen kalian mungkin ya. Saya sekos, sempat 1 tahun, 1 kamar, urunan. 1 bulan 60.000 kalau nggak salah. Jadi 30 60.000 ya. Dulu masih pakai ya. Dulu sih di Mbok makan di Simbok itu masih 500, sudah pakai sayur bening sama telur ceplok itu udah 500 itu. Tahun 98. Ya. Masih gedung lama, masih perjuangan lah, angkatan 2 itu masih perjuangan juga, nggak mewah-mewah itu, masih pinjem terus gedungnya sampai lulus pun pinjem. Nah itu yang bentuk bentuk mental ini. Jadi sebenarnya nggak mudah sih untuk bangun mental make it happen, itu tidak sekonyong-konyong atau tidak tapi bisa jadi satu momen tertentu sehingga orangnya sampai nekat bonek, kejadian deh gitu. Apa yang jadi cita-citanya tercapai. Cuman tidak sekonyong-konyong juga bisa langsung jadi gitu. Jadi kalau yang saya rasakan mental-mental seperti ini itu nggak dibentuk ketika kita sudah masuk di dunia kerja, atau mungkin ada teman saya Dewi tadi benar-benar wirausaha, punya lembaga pendidikan, bisnisnya banyak, nah itu modal sendiri, diolah sendiri. Mungkin Pak Riman, Faris ngalami. Saya masih
dimodali perusahaan. Ini bedanya nih. Cuman yang saya rasakan di PT Bintang 7 ini, eh, presiden direktur kita memang benar-benar menanamkan hal ini. Speed, make it happen, antusias, apalagi ya. Eh, Begitu kita setiap, kalau resminya ya setiap awal tahun, Rakernas, diberikan motivasi yang menurut saya beda dengan yang lain. Motivasi bisa dari belakang, bisa diri kita sendiri atau ada di depan. Maksudnya di belakang kita ada anak, ada istri, ada suami, ada orang tua, ada saudara yang harus kita gendong untuk maju ke depan. Dalam diri kita bisa jadi motivator juga, tapi ya diri kita aslinya yang mau maju atau santai atau ya udah biasa-biasa aja. Dan ada yang di depan mau make it happen karena ada yang di depan, ada insentif, ada bonus, ada mau punya rumah. Ya tujuan-tujuan yang di depan itu yang bisa jadi motivasi kita make it happen, meraih sesuatu. Ya. Nah, yang saya rasakan itu memang sejak bisa bisa punya mental sampai seperti ini, enggak sekedar waktu proses di kuliah, di SMA pun saya sudah mengalami karena memang aktivitas saya banyak di pramuka. SMA, waktu kuliah saya tidak di Racana, tapi di Dewan Kerja cabang kota sama Dewan Kerja Provinsi. daerah Jawa Tengah. Jadi saya di Kuarda tuh yang di Jalan Pahlawan. Nah, nongkrongnya di situ tuh bertahun-tahun nggak lulus-lulus. Karena pramuka aja akhirnya skripsi 2 tahun. Make it happen-nya gimana itu? Nah, itu lain lagi ceritanya tuh. Make it happen skripsi di psikologi yang sekarang jadi istri saya itu motivasi make it happen saya. Ya, ada sesuatu yang diraih, ada sesuatu yang menantang saya. Oh, kalau kamu nggak lulus nggak bisa nikahin lo. Aduh, aduh. Itu skripsi itu. Tapi ada hal-hal lain yang memang saya nggak tahu nih. Teman-teman uh, skripsinya juga horor nggak nih di psikologi Undip nih? Karena tahun saya juga horor gitu. Pada nggak rampung-rampung, lama banget. Saya setahun nggak ngapa-ngapain. Ngajuin judul aja udah mental, udah mundur. Ngajuin judul bab 1, 2, 3, mental, mundur. Tahun kedua baru karena ada sesuatu yang mau diraih tadi itu. Kalau saya nggak lulus-lulus, kapan nikahnya? Ya udah. Itu di apa ya? Memang pembentukan mental ini nggak bisa seketika. Jadi waktu kuliah pun sudah kebentur-bentur lah. Walaupun kata orang gini, Tik, kamu banyak teman-teman SMA maupun kuliah, enak ya lancar-lancar aja gitu. Dalam hati gundulmu. Sini tuh perjuangannya di sini, di 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 otak, di hati itu perjuangan banget itu. Tapi orang lain melihatnya, wah enak banget, kamu lulus cepet, 6 tahun cepet gimana? Gitu. Nah, setelah itu untuk saya selalu punya prinsip begini, ketika masuk SMA, SMP itu saya sudah membayangkan, oh SMA tuh gini-gini, nah gampang. Ketika mau masuk kuliah, saya sudah berusaha ketika kelas 3 membayangkan kuliah itu kayak apa. Ketika kuliah, saya sudah berusaha mencoba dunia kerja kayak apa. Jadi sebelum lulus, udah skripsi belum selesai, pramuka jalan terus, kerja iya. Jadi waktu apa semua benar-benar membenturku gitu, membentuk dibentur-benturin, berangkat dari rumah jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, dunia kerja juga seperti itu, sementara masih harus garap skripsi. Ya seperti itulah. Kalau
Ini teman-teman semua pasti mengalami gitu. Kalau dulunya nyantai-nyantai, pasti sekarang kepayah-payah. Nah, ketika masuk dunia kerja, lebih gila lagi. Saya dulu waktu masih kuliah, masuk ke agensi Nestle, PT Nestle. Nestle itu PMA lah ya, yang sekarang lagi panik buying, susu beruang, Hmm. padahal isinya susu sapi. Itu bener-bener eh, telat, nggak dapat gaji. Ancamannya itu nggak ada absen, nggak gajian gitu. Hmm. Padahal yang harus diselesaikan banyak. Jadi banyak kriteria yang harus dipenuhi supaya gajian hari itu. Nah, ketika meleset satu, ya udah, aduh, uang makan hilang. Jadi, wah, banyak kriteria ya harus dipenuhi ya. Di latihan kerja ketika di situ kan masih kuliah ya. Dari jam 5 subuh udah berangkat. Udah nyiapin sampling Nescafe, sudah nyiapin apa tim, nyiapin tim, mobilnya, BBM-nya. Jadi saya sudah belajar di situ masih masih level supervisor sih, tapi supervisor di lingkup agensi. Jadi Hmm. tapi lumayan waktu itu karena PMA sudah 2 kali UMR waktu itu. Masih kuliah 2 kali UMR. Wah, bahagia pokoknya. Nggak minta-minta orang tua lagi gitu. Nah, dari situ nanti jam-jam 10 gitu sampling di bank, di Hmm. kampus. Nanti jam-1, jam 2 gue bisa ngasuh. Sore kadang ada live musik, event-event di kampus, saya harus support lagi. Sampai laporan Isya, jam 9 baru pulang. Hmm. Nah, ini aktivitas-aktivitas kayak gini nih. Ini yang jarang sekarang mahasiswa lakukan. Hmm. Mahasiswa datang ke kampus, pulang selesai ke kos, dah. Nah, ini yang kadang, Sekarang nggak datang ke kampus, Mas. ya, apalagi sekarang ya. Aduh, sampai ya ini juga ngerasain anak-anak juga online di sini. Saya sekarang anak SMA satu kelas 1, yang dua kembar naik kelas 6 SD. Hmm. Iya. Rasain mereka tuh ya Allah, iya cara nih besok besok gedenya kamu gimana nak? Maksudnya mental suruh jajan, suruh beliin ke warung aja. Ah, malas malas. Ya, menurut saya ya pengalaman-pengalaman yang dulu tetap nanti kita tularkan ke anak-anak kita. Saya lanjut ke yang tadi, pengalaman kerja di Nestle itu. Sangat-sangat menempa saya dalam hal mental mental kerjanya. Ya, target-target ada, tapi nggak begitu berat. Bukan sales, tapi lebih ke promosi gitu. Nah, di tengah perjalanan saya masuk ke PT Bintang 7. Jadi saya masuk 2004 sampai sekarang. Hampir berapa? 17 tahun ya. 17 tahun saya ya awet. Banyak yang nanya, kok awet tik, kok awet tik? Gitu ya. Ya ini yang susah, awet di sini tuh susah. Waktu masuk Hmm. itu Extra Joss sebagai produk backbone bagi laris-larisnya. Hmm. Tapi saya masih jadi tim. Nah, ini juga sangat membentuk saya. Saya lulusan psikologi. Ketika masuk di Nestle, saya titelnya supervisor. Wah, keren. Tapi masuk ke Bintang 7, titel saya MD. Hmm. MD itu tukang nata-nata produk tuh loh. Tukang Harus nata staff produk ini di ya. supermarket. Iya, Hmm. tukang nata pajangan, pasang poster, stiker di warung-warung itu, Hmm. pasang spanduk. Hah, hah, nggak gengsi lah. Yang penting belajar. Nggak tahu nanti karir pasti ngikutin. Saya cuma optimis aja seperti itu sih. Beberapa ada kesempatan panel untuk naik supervisor, saya juga pernah gagal. Karena ada hal-hal ya mungkin saya juga heran gitu. Idealisme saya ketika saya pakai malah
bikin saya nggak lolos gitu. Hmm. Nah, terus dipoles-poles sama atasan-atasan, kamu gini. Oh gitu caranya. Kok gitu ya? Aku bilang. Nah, udah dah. Diriku ya diriku gitu. Hmm. Ketika saya sudah menemukan eh, triknya naik jabatan, tapi tidak dengan cara bos-bos saya yang ngajarin gitu. Hmm. Kamu harus ngomongnya idealistik, tapi apa ya? Ketika kamu ngomong apa di target gitu, jangan langsung ngomong nggak bisa, harus ngomong bisa dulu. Nah, padahal kan berat. Ya, Hmm. tapi kamu harus ngomong bisa dulu. Oh ya 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 ya. Ini itu dibentuk mulailah. Saya masuk ke marketing sales benar-benar di Bali. Hmm. Nah, di Bali 4 tahun setengah, di Jember 6 tahun, di Indramayu 2 tahun, di Sukabumi ini masuk 2 tahun ini. Nah, disinilah saya dibentuk eh, tidak sekedar jadi sales sebenarnya, tapi lebih ke apa ya? Ya manajemen lah, manajemen. Hmm. Kalau saya dilepas bisa bikin perusahaan sendiri bisa, cuman udah kelamaan jadi karyawan ini. Aku takut mau masih belum make it happen untuk berani keluar bikin perusahaan sendiri, masih belum bisa. Nah, menarik itu Mas Atik. Jadi cerita bahwa perjalanannya seperti sekarang ini ya, sampai sekarang ini itu ternyata nggak mudah. Ada faktor-faktor yang bahkan mulai dari ini ya, kuliah itu perjuangan udah luar biasa. Oh Dan pada iya, prinsipnya jadi mengelola ini ya, motivasi diri ya, bagaimana kemudian memikirkan orang-orang yang disayangi, terus memikirkan diri sendiri, dan juga ternyata kalau saya cermati tadi Mas Atik, di balik kesuksesan Mas Atik termasuk lulus kuliah, ada wanita yang luar biasa. betul 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 betul. Iya. Memang, tapi tidak semuanya teoritis atau tidak semuanya apa ya? Ada satu sisi apa ya? Tapi ini terjadi, Mhm. Mas Fariman. Mimpi, Mimpi. mimpi yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa detail mimpinya. Mhm. Jadi ketika hampir 1 tahun tidak ngapa-ngapain skripsi itu, saya itu mimpi eh, saya turun dari bis biasa, pulang pulang sekolah lah istilahnya. Tapi di situ tuh bekas hujan Mhm. dan di situ lapangan dulu waktu kecil saya main bola. Nah, kalau main bola itu kan ada genangan air sampai 10 cm lah gitu. Nah, ketika genangan air itu saya dekati, saya malah tenggelam. Mhm. Saya malah tenggelam, padahal cuma 10 cm airnya. Nah, semakin tenggelam, saya berusaha mengangkat badan kan. Itu tidak Mhm. bisa selamat kayak kayak mau mati gitu. Akhirnya saya berpikir, kalau saya berusaha ke atas, nggak bisa, berarti saya harus mendalami air ini. Nah, kayak orang mau kayak penyelam tuh mau Mhm. menenggelamkan diri tuh loh. Mhm. Jadi Mhm. tangannya dikibas-kibaskan gitu semakin ke dalam semakin ke dalam. Nah, semakin ke dalam airnya berubah yang keruh jadi jernih. Bayangin kayak Bunaken lah, banyak karang-karang, Mhm. matahari itu bersinar, bisa kelihatan gitu matahari. Ketika saya semakin ke dalam, itu ada matahari yang bersinar. Mhm. Ini apa gitu. Nah, dari situ mulai kadang nanya-nanya ke Mbah gitu. Mbahnya temanku gitu. Wah, langsung diterjemahin gitu. Oh, gini Nang. Saya sampai kapan lagi aku lulus gini kayak gini. Oh, berarti memang ada satu pengalaman mimpi itu juga yang membuat saya bangkit nyelesain skripsi. Aneh juga, karena tahun kedua itu saya sibuk ngurusi Jamnas waktu itu di
Baturaden, terus ngurusi Rainas di Prambanan, Oh, akhirnya saya iya. lepas, Raimuna Nasional di Prambanan saya lepas, saya sampai cuma nengok doang, mampir ke rumahnya Pak Noviar di Magelang, karena pembimbing saya Pak Noviar gitu. Heeh. Nengok doang di perkemahan gitu, saya nggak ikut, nah masuk pengurus aja gitu. Sampai ya udah skripsi saya tentang pramuka juga gitu. Nah itu mungkin mendalami itu dari tenggelam tadi, semakin saya dalami semakin jernih dan semakin mendapatkan pencerahan gitu. Oh ya udahlah ini aja. Nah, matahari itu menurut Mbah yang neneknya teman saya, itu istri saya itu. Aneh juga ya. Kehidupannya macam-macam gitu. Dari mimpi juga jadi motivasi gitu. Sampai sekarang ingat betul. Karena saya merasa titik puncak titik tolaknya itu dari situ. Dari lulus skripsi, jujur aja. Sampai sekarang yang aneh lagi, saya belum pernah mimpi lulus kuliah. Belum pernah mimpi lulus kuliah. Belum pernah mimpi itu lulus kuliah. Selalu saya masih semester 1. Saya masih udah mahasiswa tua, lainnya nggak kenal gitu. Ini kampus apa lagi, kok baru lagi gitu. Bener, sampai sekarang saya nggak pernah mimpi lulus kuliah atau lagi wisuda, nggak pernah. Entah itu nancep banget kayaknya. Nggak selesai skripsi itu. Nggak tahu nih. Sekarang tapi psikologi katanya semakin ketat malahan kriteria skripsinya. Iya, kan ada Turnitin sekarang. Iya. Dulu masih bisa ke UGM, lihat-lihat skripsi orang lain. Ya, inspirasi aja sih, inspirasi. Sampai mana tadi ya, Mas Pariman? Sampai mimpi ya, mimpi. Semester 1 motivasi juga untuk make it happen. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan bahan untuk motivasi sebenarnya. Nah, masuk ke apa ya, yang biasa presidir saya sampaikan gitu, untuk memecut motivasi, memecut ketika kita orang dunia sales marketing nggak dapat insentif itu lemes banget ya. Makan gaji buta itu lemes banget. Apalagi dulu gajinya segitu-gitu gitu. Waktu masih awal-awal ya. Ngenes banget. Anak istri, anak 1, anak 3 masih di Bali. Hanya bisa ngontrak di 2,5 kali 6 meter lah. Bukan rumah. Ya, ditelateni. Prihatin dulu lah. Ini saya mau muter satu video yang selalu presidennya namanya Pak Simon Jonathan. Beliau adalah bukan pencipta ya penciptanya komiks obat batuk, penciptanya Extra Joss, penciptanya termasuk penciptanya Bejo, produk-produk kita lah yang memang sekarang lagi dicari juga. Nah, itu rekan-rekan, jadi Mas Atik sharing terkait dengan perjalanan karirnya dan tidak mudah untuk sampai posisi yang sekarang gitu ya.